Nah ini kita akan comparing agile working ya dari dua kolom ini dibandingkan antara traditional working dengan agile working. Oke, bentar. Oke. Traditional working sama agile working. Traditional tuh maksudnya kita zaman dulu kuno. Primitif gitu kali ya. Oke, sebenarnya gini, kata tradisional ini dipakai sekali lagi ya, komparasi ini bukan untuk menjudge bahwa yang satu lebih baik dari yang lain, bukan, tetapi untuk memudahkan kita memahami. Gitu ya. Atau biasanya yang kita temui adalah agile diversuskan dengan waterfall. Nah, jadi tradisional ini maksudnya waterfall. Kalau kita ngomongin waterfall, biasanya saat kita kemudian melakukan pekerjaan atau memplanning, itu logiknya adalah kita punya kerjaan segede ini, teman-teman semua, ya kita bagi-bagi aja. Dia bagi-bagi aja, potong-potong aja. Yang setiap potongan itu akan membentuk seperti waterfall. Nah, seperti waterfall, Kak. Gitu ya. Namanya waterfall. Ya ini air ke sini nuang sebelum ini penuh. Sebelum ini penuh, dia nggak akan kemudian turun ke bak berikutnya. Sebelum ini penuh, ini nggak akan nuang ke yang ladder atau tangga berikutnya dan seterusnya. Ya, ini yang kita maksud dengan waterfall atau tradisional di slide yang akan kita bahas nanti itu ya. Jadi supaya teman-teman kebayang gimana sih membandingkan atau ngompernya antara tradisional dengan agile working. Kita masuk ke poin pertama. Ya. Kalau di traditional working, customer itu tidak terlibat dalam proses pengerjaan tugas atau pencapaian target kerja kita. Biasanya kita bersentuhan dengan customer hanya di depan atau di belakang. Oh iya betul, karena memang ya waterfall ya, biasanya kita nanya dulu. Butuhnya apa? Pas ini hilang gitu ya. Kita kerjain menurut pemahaman kita, kayaknya kita udah paham banget. Nunggu lama, baru nanti di akhir ketemu lagi. Kurang lebih gitu ya? Itu. Padahal di agile, itu selama perjalanan itu involvement dengan customer itu sangat-sangat intens. Bahkan sebelum proyeknya beneran jadi nih barang. Iya, karena itu harus divalidate. Menarik. Gitu ya. Boleh lanjut dulu deh Coach, sambil nanti memahami ya. Yang kedua, lebih sibuk mengurusi proses yang ada daripada berupaya menciptakan hasil kerja yang terbaik. Jadi, mungkin karena memang kita di era-era abad ke-20 itu kan memang era industrialisasi ya, yang artinya cara kerja itu coba untuk distandarkan. Kita tahu SOP di mana-mana, standarisasi gitu ya. Karena memang tujuannya supaya menghasilkan output yang tidak variatif gitu ya, defect tidak ditekan. Makanya muncul pendekatan kayak Six Sigma dan sebagainya gitu ya. Tetapi karena kita terlalu fokus ke proses, lupa bahwa ini yang mau dibuat ini apa sih? Padahal yang menjadi juri gitu ya, lebih sibuk berupaya menciptakan hasil kerja terbaik daripada terbaik pada prosesnya. Jadi kan dibilang hasil kerja terbaik itu kan jurinya customer. Ini nyambung ke poin pertama. Jadi kita lupa untuk memvalidate hasil kerja kita hanya fokus ke proses. Akhirnya saat kita berikan ke customernya bukan itu yang saya mau. Gitu ya. Fokusnya ya tadi ke prosesnya aja, benerin prosesnya. Padahal gedeannya tuh belum kita validasi ya, maunya apa sebenarnya customernya. Ini tentang planning nih yang ketiga. Planning dilakukan secara ekstensif, jadi sangat pengennya itu kalau bikin planning itu lengkap, detail. Bahkan banyak itu ya inisiatif itu yang nggak jalan-jalan karena planningnya belum kelar. Karena pengennya sempurna gitu ya, pengennya. Padahal di zaman gini sangat sulit untuk kita bisa bikin planning yang sempurna karena everything changes. Gitu ya. Dan mungkin itu juga yang menjadikan klien-klien kita nih, tapi ya beberapa 2-3 beberapa bulan terakhir ini itu pengennya juga bikin planning juga mereka paling 1 tahun 2 tahun ke depan karena menyadari bahwa memang disruption itu begitu cepat gitu ya. Jadi ya udah bikin yang yang terdekat dulu, kita eksekusi dulu, lihat sebenarnya apa kita validate. Sambil kita validate. Ini nyambung ke yang di bagian agile working-nya ya, bahwa pekerjaan besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan dikerjakan berkala dengan perencanaan secukupnya. Tetap perlu ada planning. Ya, untuk yang time frame-nya panjang itu gede-gedeannya, untuk yang time frame terdekatnya didetailin. Sekali lagi jadi highlight-nya tetap ada planning. Sebenarnya menarik juga nih, pengen bahas yang dipecah menjadi bagian-bagian kecil, tapi mungkin nanti akan disampaikan. Nanti akan ada. Kalau gitu lanjut dulu deh. Yuk. Ketika masalah muncul, masalah tersebut harus dieskalasi ke atasan. Jadi ya karena hierarki tadi ya, semua permasalahan dikatasin. Jadi tim itu nggak punya authority, nggak punya seolah-olah nggak berdaya ya menyelesaikan problem gitu ya, karena apa-apa harus. Padahal yang tahu lapangan seringkali yang tahu ya teman-teman tim, bukan atasan juga. Ya.
maka akhirnya tim itu bergerak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh atasan, yang itu belum tentu benar, belum tentu yang terbaik, belum tentu yang the highest value-nya. Itu ya. Sering kali kan ketemu langsung sama customer-nya justru yang tim-tim di lapangan mungkin ya. Yes. Oke. Ini fokus kalau di traditional working tadi ya, fokusnya antisipasi. Oke. Kita siapkan ini ya, kita siapkan itu ya, kita harus bikin ini ya, kita harus anggarkan itu ya. Jika, ya, in case itu nanti terjadi. Ya. Kalau di Agile bukan antisipasi fokusnya, tetapi adaptasi. Oke. Tapi bukan berarti juga mengindahkan bahwa kita nggak perlu antisipasi dong dengan pendekatan Agile. Iya, tetapi secukupnya. Tadi itu makanya planning yang jangka panjang tetap perlu ada, tapi secukupnya, gede-gedean aja. Itu ya, jadi kaitannya. Yang detail khusus untuk yang time frame yang justru pentingnya planning itu ya tetap ada antisipasi itu di situ, tapi in prosesnya ya tetap harus adaptasi yang diutamakan.